Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Francisca Yohana Aurea Cika Pratiska, NIM 231434007, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma. Pada ujian akhir semester mata kuliah Teologi Moral, saya akan membahas tema tentang orang muda dan juga kebebasan berdasarkan sudut pandang dari teologi moral. Menurut saya, tema ini sangat relevan karena kita hidup pada zaman saat kebebasan ini memang sering menjadi slogan utama. Kita bebas untuk berbicara pada media sosial, bebas untuk memilih masa depan yang kita inginkan, bebas untuk memilih gaya hidup, dan juga bebas untuk mengekspresikan identitas kita. Namun, muncul pertanyaan penting pada diri saya, yakni apakah semua yang bisa kita lakukan ini memang baik untuk dilakukan? Apakah kebebasan itu berarti melakukan apa yang kita inginkan? Menurut saya, pertanyaan ini menjadi semakin penting untuk orang muda di Indonesia yang memang hidup di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, arus informasi yang berjalan dengan cepat dan juga perubahan sosial yang memang masif. Oleh karena itu, kita harus memahami makna dari kebebasan secara mendalam, tidak hanya dari sudut pandang psikologi dan juga hukum, tetapi juga harus berdasarkan sudut pandang perspektif teologi moral. Pada teologi moral, kebebasan ini adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah untuk manusia. Pada kitab Kejadian tertulis bahwa manusia ini diciptakan menurut gambar dan juga rupa Allah. Salah satu konsekuensinya yaitu manusia mempunyai budi dan juga kehendak yang bebas. Dengan kebebasan tersebut, manusia ini bisa mengambil keputusan dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 1731, ini menyatakan bahwa kebebasan ini merupakan kemampuan yang berakar pada akal budi dan juga kehendak untuk bertindak atau tidak bertindak, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sehingga manusia ini sebagai subjek dari tindakan yang dilakukan. Hal ini berarti kebebasan ini tidak hanya kemampuan memiliki saja, tetapi kemampuan memilih secara sadar dan juga penuh dengan tanggung jawab. Pada kehidupan sehari-hari, banyak orang yang memahami kebebasan seperti bebas melakukan apa saja, bebas berkata apa saja, bebas mengikuti keinginan diri sendiri, dan juga bebas untuk melakukan hal lainnya. Padahal, pada pandangan moral Kristiani, kebebasan sejati bukanlah kebebasan untuk melakukan apa saja yang kita sukai. Tetapi kebebasan sejati ini adalah kebebasan untuk melakukan apa saja yang memang baik. Santo Agustinus pernah berkata bahwa kebebasan ini bukanlah kemampuan melakukan hal yang jahat, tetapi kebebasan ini adalah kemampuan untuk mencintai dan juga melakukan hal yang baik. Dengan demikian, semakin seseorang bisa memilih hal baik, maka semakin bebas dirinya. Apabila kita melihat keadaan di Indonesia saat ini, banyak orang muda yang menghadapi situasi yang sangat berbeda daripada generasi yang sebelumnya. Nah, berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, penetrasi internet Indonesia ini sudah mencapai lebih dari 79% penduduk dan juga kelompok usia remaja dan dewasa muda ini adalah pengguna internet tertinggi. Media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jika dilihat dari sisi positif, teknologi ini memberikan kebebasan untuk meningkatkan kreativitas, belajar berbagai hal, menjalin jejaring sosial, mendapatkan informasi dengan cepat, dan juga lain sebagainya.
Nah, akan tetapi, jika dilihat dari sisi lain, ini memicu paradoks. Orang muda ini merasa semakin bebas, tetapi justru seringkali terkait dengan algoritma media sosial, tren yang lagi viral, tekanan kelompok sebaya, budaya konsumtif, dan juga keperluan akan validasi atau penilaian, serta juga pengakuan. Nah, saat ini banyak remaja yang mengukur harga dirinya seperti dari jumlah followers, like, dan komentar yang didapatkan. Padahal ketika keputusan hidup ditentukan dari tekanan sosial seperti ini, maka kebebasan itu akan semakin berkurang. Teknologi moral itu mengingatkan kita semua bahwa seseorang itu sungguh bebas jika hidupnya dikontrol dari dorongan eksternal atau hawa nafsu internal. Berdasarkan filsafat dan juga teologi moral, kebebasan ini mempunyai dua dimensi, yakni kebebasan eksternal dan juga kebebasan internal. Kebebasan eksternal ini terkait dengan kondisi politik, sosial, dan juga hukum yang memang memungkinkan seseorang untuk bertindak tanpa adanya tekanan yang tidak adil. Contoh dari kebebasan eksternal itu adalah kebebasan untuk berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan mendapatkan pendidikan, dan kebebasan yang lainnya. Indonesia sebagai negara demokratis ini seharusnya menjamin kebebasan tersebut dengan adanya konstitusi. Akan tetapi, ternyata kebebasan eksternal saja tidak cukup. Seseorang bisa hidup di negara yang bebas, tapi tetap menjadi budak dari emosi, kemudian kecanduan, dan juga perilaku yang akan merusak dirinya sendiri. Kemudian, yang kedua itu adalah kebebasan internal. Kebebasan internal ini merupakan kemampuan seseorang yang memang sangat ditekankan pada teologi moral. Contohnya, mampu menolak ajakan menyontek, mampu menahan amarah, dan juga mampu mengendalikan penggunaan sosial media. Nah, secara lahiriah, mungkin tidak ada yang melarang seseorang untuk berbuat buruk, tetapi ia memilih yang baik karena kesadaran moral. Santo Thomas Aquinas ini mengajarkan bahwa kebebasan sejati akan selalu berkaitan dengan penggunaan akal budi untuk memilih kebaikan. Terdapat pertanyaan yang muncul dari diri saya, yakni bagaimana manusia bisa mengetahui mana hal baik dan juga mana hal buruk. Nah, jawabannya ini adalah dengan menggunakan hati nurani. Berdasarkan Konsili Vatikan II pada dokumen Gaudium et Spes, hati nurani ini merupakan inti terdalam manusia, tempat ia berjumpa dengan Allah. Hati nurani ini berperan untuk menilai tindakan sebelum dilakukan dan juga saat tindakan tersebut dilakukan serta mengevaluasi tindakan setelah dilakukan. Hati nurani ini bisa diibaratkan sebagai kompas moral yang memang membantu manusia untuk menentukan arah hidup. Akan tetapi, hati nurani ini tidak hanya dari perasaan saja. Terkadang seseorang merasa nyaman melakukan sesuatu yang salah. Nah, karena itu hati nurani ini harus dibentuk dari pendidikan, dari refleksi, kemudian dari doa, dari pembelajaran nilai moral dan juga dari pengalaman hidup. Semakin matang hati nurani seseorang, maka seharusnya orang tersebut akan semakin bijaksana dalam melakukan kebebasan. Terdapat beberapa tantangan besar yang dihadapi oleh orang muda saat ini, seperti ada cyberbullying, ada penyebaran hoaks, budaya instan, dan juga krisis integritas akademik. Pertama adalah cyberbullying. Cyberbullying ini kalau berdasarkan data berbagai survei nasional dan juga internasional, Indonesia ini termasuk negara dengan tingkat perundungan yang memang cukup tinggi. Terdapat banyak kasus seperti pelecehan, kemudian penghinaan, penyebaran foto pribadi yang memang tidak layak, dan juga komentar yang merendahkan martabat orang lain.
Seringkali pelaku mengatakan bahwa ia hanya bercanda, padahal kebebasan berbicara ini tidak boleh menghilangkan penghormatan dari martabat manusia. Pada moral Kristiani, setiap manusia itu mempunyai martabat karena diciptakan sesuai gambar Allah. Yang kedua adalah penyebaran hoaks. Jadi, pada zaman modern saat ini, terdapat banyak fenomena penyebaran informasi palsu yang memang semakin marak terjadi. Banyak orang men-share berita tanpa memastikan kebenarannya. Nah, pada perspektif moral, tindakan tersebut ini sangat melanggar nilai kejujuran dan juga tanggung jawab. Orang muda ini harus menyadari bahwa setiap komentar, klik, dan juga unggahan itu mempunyai konsekuensi moral. Yang ketiga adalah budaya instan. Generasi muda ini hidup pada budaya yang serba cepat, seperti video singkat, makanan cepat saji, dan juga informasi yang bisa didapatkan secara instan. Nah, padahal hal ini bisa memicu adanya kecenderungan ingin memperoleh hasil tanpa melaksanakan proses. Padahal pembentukan karakter moral ini memerlukan kesabaran, disiplin, dan juga perjuangan. Yang keempat adalah krisis integritas akademik. Maraknya kasus penggunaan AI dengan tidak etis, plagiarisme, dan juga mencontek seringkali ditemukan. Sebagai mahasiswa, ini memiliki alasan seperti yang penting tugas bisa selesai. Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan teologi moral, tujuan yang baik itu tidak membenarkan cara yang salah. Kejujuran itu harus tetap dijaga walaupun tidak ada yang melihat. Kemudian saya akan membahas tentang dilema moral orang muda. Saya akan memberikan satu contoh konkret. Misalnya, seorang mahasiswa ini mengetahui bahwa beberapa teman sekelas memiliki akses terhadap jawaban ujian sebelum ujian ini berlangsung. Mereka mengajak dirinya untuk ikut menggunakan jawaban tersebut agar memperoleh nilai yang tinggi. Nah, di satu sisi, ia sadar bahwa mencontek ini adalah tindakan tidak jujur dan juga bertentangan dengan integritas akademik. Namun, di satu sisi, ia khawatir mendapatkan nilai yang lebih rendah dibandingkan teman-temannya dan juga takut dianggap tidak solid apabila menolak ikut serta mencontek. Nah, dalam perspektif teologi moral, dilema ini memperlihatkan pertentangan antara nilai kejujuran dan juga keinginan memperoleh keuntungan pribadi. Kebebasan diuji melalui kemampuan seseorang untuk tetap memilih yang benar meskipun harus menghadapi resiko kegagalan atau kerugian sementara. Nah, kondisi di atas ini dikenal dengan dilema moral. Pada dilema moral, seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama mempunyai konsekuensi. Santo Yohanes Paulus II dalam ensiklik Veritatis Splendor ini menegaskan bahwa kebebasan dan juga kebenaran ini tidak bisa dipisahkan. Kebebasan tanpa kebenaran itu akan berubah menjadi kesewenang-wenangan. Nah, begitupun juga sebaliknya. Kebebasan yang diarahkan pada kebenaran ini akan membawa manusia pada kebahagiaan yang sejati. Orang muda yang bebas bukanlah orang yang selalu mengikuti keinginannya, tetapi orang muda yang bebas ini adalah mereka yang mampu berkata tidak pada hal yang merusak, kemudian mampu mempertahankan nilai yang benar, dan juga mampu mengambil keputusan berdasarkan hati nurani yang baik. Nah, sebagai penutup, kita dapat memahami bahwa kebebasan ini merupakan anugerah Allah yang memang sangat berharga. Namun, kebebasan ini bukan berarti melakukan apa saja yang kita inginkan. Dalam teologi moral, kebebasan sejati itu adalah kemampuan untuk memilih yang baik berdasarkan akal budi, hati nurani, dan juga tanggung jawab. Nah, di tengah berbagai tantangan zaman digital, orang muda ini dipanggil untuk menggunakan kebebasan secara bijaksana.
Kebebasan itu harus menjadi sarana untuk mengembangkan diri, menghormati martabat sesama, serta semakin mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, pertanyaan yang perlu kita renungkan itu bukanlah apakah saya bebas melakukan ini, tetapi kita harus bertanya lebih ke apakah tindakan ini sungguh baik, benar, dan juga membawa kebaikan bagi diri saya, sesama, dan juga Allah. Jika kita mampu menjawab pertanyaan itu dengan jujur, maka kita sedang belajar menjadi orang muda yang memang benar-benar merdeka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.